sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita sekarang berada pada bulan Ramadan, nikmat sehat, nikmat mata kita masih bisa melihat, nikmat telinga masih bisa mendengar, nikmat paru-paru masih berfungsi Bapak Ibu. Alhamdulillah, ginjal masih berfungsi, kaki masih bisa berjalan, tangan masih bisa diangkat. Ini semuanya jika mesti dikonversikan dengan rupiah tidak terhitung Bapak Ibu. Tidak ada orang yang masih benar akalnya mau menjual matanya, mengganti mata yang bisa melihat ini dengan uang 100 juta sekalipun tidak mau. Apalah artinya ada uang 100 juta kalau kita tidak bisa melihat. Sama juga seperti telinga, banyak uang tidak bisa mendengar, banyak uang tidak bisa jalan. Maka jika kita kalkulasikan ini subhanallah, udah berapa ratus juta, berapa miliar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita setiap harinya. Maka ini yang tadi kita katakan, kita harus menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena Allah katakan, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari kalian yang pandai bersyukur. Kita terlalu sibuk dengan kekurangan yang kita anggap itu adalah suatu kekurangan. Kita terlalu sibuk mengeluh dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan, sehingga kita melupakan nikmat yang sangat banyak tersebut. Padahal Allah Ta'ala katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmatku kepada kalian tersebut. Bisa jadi Bapak dan Ibu rahmati Allah Ta'ala, keadaan kita pada hari ini, keadaan kita seperti sekarang ini adalah keadaan yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan untuk kita semuanya. Karena mungkin saja Bapak Ibu, jika Allah Ta'ala berikan kita mobil mewah, kita lupa untuk sholat berjamaah. Kalau Allah Ta'ala berikan kita rumah megah, ya mungkin kita lupa untuk bersilaturahim dengan keluarga kita. Betapa banyak orang yang memiliki banyak harta, kekayaan, jabatan, lupa dengan Allah Ta'ala, jauh dari keluarganya, lupa dengan masjid, padahal masjid ada di dekat rumahnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia melampaui batas. Banyak orang yang melampaui batas kapan? Ketika dia merasa dirinya cukup, merasa dirinya sudah berlebih, merasa dirinya sudah memiliki kekuatan, kekayaan, kemampuan. Menjadi apa? Melampaui batas. Rajin duduk ke masjid waktu dalam keadaan susah, dibuka pintu rezeki oleh Allah Ta'ala, lupa jalan ke masjid. Dulu waktu susah sering ngumpul sama keluarga, makan bareng, walaupun ya makannya hanya makanan yang sederhana, kumpul. Tapi setelah Allah Ta'ala bukakan pintu rezeki, lupa sama saudaranya. Jangankan mau ngumpul, negur aja tidak mau.
Jangankan mau makan bareng-bareng, nelpon aja tidak pernah gitu. Sibuk. Makanya kita katakan inilah keadaan yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan bagi setiap insan. Maka kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Alhamdulillah. Bulan Ramadan ini Bapak dan Ibu, istilahnya itu ya Allah obral pahala. Allah hapuskan dosa-dosa. Pada bulan Ramadan ini Allah Ta'ala banyak selamatkan orang dari api neraka. Ini bulan Ramadan. Makanya Nabi SAW katakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan maka dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu, kata Allah. Kemudian juga pada bulan Ramadan orang-orang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan ini terjadi pada setiap malamnya pada bulan Ramadan ini. Subhanallah. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, wahtisaban, dan apa? Ihtisab, mengharapkan pahala dari Rabbul Alamin, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Dia puasa bukan hanya karena tidak enak dengan tetangganya, bukan karena malu sama orang, tapi karena Allah, lillahi ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah. Dia tidak makan pada siang hari, dia tidak minum, dia tinggalkan syahwatnya, dia jaga lisannya, dia jauhkan dirinya dari pembatal-pembatal puasa, imanan wahtisaban, dalam rangka iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Ta'ala, beriman dan mengharap pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan pada masa yang lampau. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu pada bulan Ramadan, yang mana pada siang hari kita berpuasa Ramadan. Lihat Bapak dan Ibu bagaimana kesabaran kita, kesabaran seorang yang berpuasa Ramadan. Dia tahan nafsunya terhadap makanan. Ada enggak makanan di rumah? Makanan ada, walaupun lauknya enggak ada misalnya ya, tapi nasi ada, Ustaz. Bisa enggak makan? Bisa dia makan. Minuman ada enggak? Ada, minum. Tinggal ke dapur, ambil, minum, bisa minum. Istri ada, istri ada. Tapi dia tinggalkan semua itu karena Allah Ta'ala. Dia bersabar pada siang hari bulan Ramadan ini. Makanya para ulama jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi kita semuanya. Para ulama mengatakan pada bulan Ramadan ini, saat seorang menjalankan puasa, maka terkumpul pada dirinya 3 jenis bentuk kesabaran. Pertama, sabar dia dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan
kemaksiatan kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menjalankan musibah. Ini terjadi pada siang bulan Ramadan, pada bulan Ramadan ini saat orang berpuasa. Pada bulan Ramadan mereka sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita lihat kaum muslimin pada bulan Ramadan, pada bulan puasa ini semangat sekali membaca Al-Quran. Dan harus Bapak dan Ibu baca Quran ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah Ta'ala katakan bulan Ramadan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran. Kemudian Nabi SAW mengabarkan juga terkait membaca Al-Quranul Karim. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya akan diberi pahala, yang mana pahala itu akan dilipat gandakan mislu asra amsalihah, sebanyak 10 kali lipat. Rasul katakan, bukanlah alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu, lam satu, mim satu. Artinya suatu dia mengetikkan alif lam mim, ini sudah dapat 30 kebaikan. Ini baru alif lam mim. Belum zalikal kitabul la raiba fi. Apa lagi itu? Ini bulan Ramadan kita baca jamaah. Bikin target nih. Ramadan ini harus khatam Al-Quranul Karim. Kalau bulan Ramadan saja tidak bisa, maka jangan harap selain dari bulan Ramadan ini akan lebih mudah lah. Inilah bulan yang Allah Ta'ala kemudahan, berikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah. Setan-setan dibelenggu. Semangat kita dalam beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran. Lihat kaum muslimin semangat baca Al-Quran. Dan mayoritas rata-rata kaum muslimin semangat baca Al-Quran bulan Ramadan ini. Subhanallah. Kemudian kita lihat bagaimana masjid-masjid Bapak dan Ibu penuh, alhamdulillah, tidak muat masjid sekarang bulan Ramadan ini. Yang biasanya cuma 1-2 sof, sekarang penuh sampai keluar. Sabar kaum muslimin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bulan Ramadan, kita lihat pada bulan Ramadan, orang-orang semangat berinfak di jalan Allah Ta'ala, menginfakkan hartanya di jalan Allah, memberi makan orang yang berbuka puasa, memberi bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Subhanallah, bulan Ramadan sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Pada malam hari menjalankan sholat tarawih, qiyamul Ramadan, yang mana Nabi SAW katakan barang siapa yang dia mengerjakan sholat bersama imam, sholat apa? Sholat malam, qiyamul Ramadan, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Makanya Bapak Ibu jangan dilewatkan nih sholat tarawih. Tapi jangan juga buru-buru sholat tarawih sampai ada yang 7 menit sudah selesai 23 rakaat. Ini subhanallah. Karena sholat itu harus tumaninah, harus khusyuk. Kita sholat ini cari pahala. Allah, yaitu kesabaran yang ada pada diri orang berpuasa ini, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini kita latih diri kita pada bulan Ramadan. Kita latih Bapak dan Ibu. Kalau tidak bulan Ramadan, kapan lagi? Kalau bukan sekarang kita bertobat kepada Allah, memohon taufik kepada Allah. Kalau sekarang saja tidak dimudahkan oleh Allah, jangan harap pada selain bulan Ramadan kita akan sanggup melakukannya. Maka barang siapa yang hingga hari ini sekarang sudah kurang lebih sepekan, 1 minggu ya Bapak Ibu ya, kita puasa. Lihat nih bagaimana
keadaan diri kita. Cek Al-Quran kita, mushaf kita buka, udah berapa juz dibaca Quran? Cek lagi bagaimana sholat tahajud kita, banyak bolong enggak? Bagaimana amal soleh yang kita lakukan nih sekarang? La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan remehkan amal soleh walaupun hanya sekadar senyum sewaktu kita berjumpa dengan saudara kita. Akhlak mulia sama saudara kita. Ya. Ini amal soleh terbanyak pada bulan Ramadan. Ini sabar yang pertama. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dilatih pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan. Pada bulan Ramadan jamaah rahmati Allah wa ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum, semoga Allah ta'ala berkahi saya dan Bapak Ibu semuanya. Pada bulan Ramadan jangankan sesuatu yang memang diharamkan, sesuatu yang awalnya halal kita tinggalkan karena Allah Ta'ala. Apa contohnya? Makan, minum, berhubungan suami istri, ini halal selain bulan Ramadan. Tapi karena Allah Ta'ala larang pada siang hari bulan Ramadan, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan yang halal, apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Kalau yang halal saja, yang awalnya halal itu tinggalkan, maka yang haram tentu lebih utama untuk ditinggalkan pada bulan Ramadan. Makanya Bapak dan Ibu perlu diingat, perlu diresapi oleh kita semuanya. Hadanallahu ayyakum, semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi kita semuanya. Tidaklah puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tidaklah puasa itu hanya tidak makan dan tidak minum saja. Makanya Nabi SAW bersabda, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi yang dia dapat dari puasanya hanya lapar dan haus saja, tidak dapat pahala dari Allah Ta'ala. Ini rugi orang ini. Kenapa? Karena dia mengira puasa itu hanya tidak makan, tidak minum. Ini salah. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar tidak makan, bukan hanya sekedar tidak minum saja. Makanya sewaktu para ulama menjelaskan terkait pengertian dari puasa adalah al-imsaku minal mufattirati, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal-pembatal puasa apa saja? Di antaranya makan, minum, berhubungan suami istri, ini di antaranya. Akan tapi ada yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya sebagian ulama mengatakan berdusta membatalkan puasa. Sebagian yang lainnya mengatakan berdusta tidak sampai membatalkan, akan tetapi mengurangi pahala puasa, sehingga dia puasa tidak dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, man lam yada qawla zur wa amalu bihi wa jahla falaysa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta, dia puasa tapi masih suka bohong, dia tidak bisa jaga lisannya, wal amalu bihi, dan mengamalkannya, berbuat kedustaan tersebut, tidak bisa jaga dirinya dari maksiat.
wal jahla, dan melakukan kebodohan. Para ulama menjelaskan di antaranya adalah kemaksiatan. Puasa tapi mulutnya masih tajam, suka menyakitkan orang. Dia puasa tapi gibahnya jalan terus. Dia puasa tapi suka namimah, ngadu domba manusia. Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dari orang ini. Dia tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena dia tidak jaga dirinya dari hawa nafsunya. Makanya dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, yada ta'amahu wa syahwatahu, yaitu mereka tinggalkan makannya dan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang puasa jamaah, sabar dari apa? Sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah. Sabar dalam bentuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Karena apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh hawa nafsu, dan kita semua punya hawa nafsu, kita manusia. Hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Inilah bulan puasa sekarang ini momentum bagi kita untuk menekan, melawan hawa nafsu kita. Ditekan Pak, dengan dikurungnya seton-seton di belenggu, dengan tidak makan, tidak minum, menjadikan hawa nafsu menjadi lemah. Dan ini momentum dari bagi kita untuk menundukkan ini hawa nafsu. Kalau tidak perlu bicara, jangan bicara. Makanya Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau kalau tidak bisa diam. Kalau seandainya kita tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang baik dari lisan kita, dari mulut kita, maka seorang muslim itu adalah seorang yang berakal. Muslim ini diperintahkan kita untuk berpikir dulu sebelum kita berbicara. Karena ingat Bapak dan Ibu, kita orang yang beriman kepada hari akhir, tidak seperti orang-orang kufar. Kita beriman pada hari kiamat, kita beriman pada hari hisab, kita beriman akan adanya hari pembalasan. Dan pada hari pembalasan Allah Ta'ala katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia mengerjakan amal kebaikan sebesar zarrah sekalipun, sebesar debu yang sangat kecil sekali, dia akan dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada perhitungannya Bapak Ibu. Begitu juga dengan keburukan sebesar debu sekalipun akan ada perhitungannya di sisi Allah. Makanya dia jaga betul lisannya. Dia jaga benar-benar apa yang dia ucapkan. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Inilah gunanya kita berpuasa. Yang kedua adalah menahan diri kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan di antaranya adalah kemaksiatan lisan, lidah nih. Betapa banyak orang yang terjerembab dalam neraka karena lisan. Betapa banyak orang yang jatuh pada kesyirikan kepada Allah. Dosa besar yang paling besar karena lisan, karena dosa lisan. Contohnya apa? Contoh dari kesyirikan lisan adalah seseorang yang dia bersumpah dengan nama selain Allah. Ini syirkul lisan, kata para ulama. Kalau seorang bersumpah harus mengatakan demi Allah.
Tidak boleh demi selainnya. Tidak boleh dia katakan demi Rasulullah. Tidak boleh. Ini termasuk kesyirikan lisan kata para ulama. Tidak boleh dia katakan demi Syekh Fulan, demi Habib Fulan. Tidak boleh. Ini kesalahan lisan. Tapi ini dosa besar yang paling besar. Makanya suatu Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, ayyu dzanbin a'zam, wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami apa dosa yang paling besar. Maka Nabi SAW bersabda, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu kau jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang telah menciptakan dirimu. Ini kesalahan lisan. Dia apa? Bersumpah untuk selain Allah. Tinggalkan Bapak dan Ibu. Kalau selama ini misalnya kita belum tahu, sekarang alhamdulillah Allah kasih hidayah, udah tahu, tidak boleh rupanya Ustaz ya. Bersumpah demi Rasulullah tidak boleh. Karena sumpah hanya untuk Allah. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, dan tidak boleh kita berlebihan kepada Nabi SAW. Rasul SAW katakan, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan kepada Isa bin Maryam. Tidak boleh berlebihan kepada Nabi SAW. Ya, ini kesalahan lisan. Sabar. Termasuklah nanti ya dia membentak orang tuanya, ini dosa besar, kesalahan lisan. Makanya dalam Al-Quran Bapak dan Ibu disebutkan, janganlah katakan kepada kedua orang tua kita itu apa, walaupun hanya perkataan tidak boleh. Ini lisan bukan, lisan lidah. Bahkan bukan hanya ya, dia teriakin bapaknya, teriakin ibunya, ini dosa besar, tidak boleh. Ini kembali dosa lisan, lidah nih lidah. Makanya sekarang kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Yang banyak kita lakukan, maka istighfar kepada Allah. Bisa jadi karena ini, karena kesalahan lisan kita yang tajam kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, kepada saudara dan saudari kita. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ini yang kedua, bersabar kepada Allah dalam meninggalkan kemaksiatan. Makanya orang yang puasa dilatih untuk bersabar, tidak marah, tahan diri dari marah. Kenapa puasa? Makanya Rasul katakan, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga, kata Nabi SAW. Ya, tidak marah, bulan puasa dilatih. Ini momentum nih, puasa dilatih agar nanti selesai bulan puasa, bulan Ramadan, kita menjadi pribadi yang sudah terbiasa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal adza, yaitu kesabaran terhadap perkara-perkara yang menyakitkan. Contohnya apa kata para ulama? Kita tidak makan ini Bapak Ibu, ini sakit. Termasuk sakit. Obatnya apa? Obatnya lapar, makan gitu. Kan berat nih. Ada yang jam 11, aduh udah lapar. Jam 12 tambah lapar lagi gitu ya. Ada juga yang lapar sih enggak Ustadz, tapi aus. Aus yang tidak mampu. Tidak minum, kenapa? Lagi puasa. Sabar. Harus sabar. Bukan tidak ada minuman ada. Tapi karena puasa, karena Allah kita tahan gitu. Inilah kita berpuasa jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Latihan menahan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga ini latihan menahan dari sesuatu yang berat, yang sulit. Tujuannya apa? Nanti agar dapat musibah kita bisa tahan, tidak berprasangka buruk kepada Rabbul Alamin, kepada Allah. Banyak orang yang kena maksiat, kecelakaan, dapat musibah sakit, orang yang dicintainya meninggal dunia, kemudian dia apa?
berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Dia mengatakan yang tidak-tidak tentang Allah tabaraka wa taala. Dia menjauh dari Allah tabaraka wa taala. Tidak sabar sewaktu mendapatkan ujian. Inilah momentum kita sekarang berpuasa. Allah Ta'ala latih kita. Ini 3 kesabaran jamaah yang dirahmati Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan kita semuanya hidayah. 3 kesabaran yang Allah Ta'ala latih kita pada bulan Ramadan ini. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk kemaksiatan, dan sabar sewaktu kita mengalami sesuatu yang menyakitkan. Dan kita lihat apabila kita berhasil melewati ujian ini, kita selesai puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, maka apa yang kita rasakan? Senang, bahagia. Kata Nabi SAW, lis-shaimin farhatan, bagi orang yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan sewaktu dia berbuka. Bahagia kalau buka puasa itu makanan apapun jadi enak. Enak sekali, subhanallah. Kalah makanan-makanan yang lainnya. Makanan yang paling enak adalah makanan waktu berbuka. Rasa kebahagiaan. Kenapa? Bahagia udah berhasil mengalahkan hawa nafsu. Rasa apa tadi siang mau makan, ya alhamdulillah. Rasa apa mau minum, lagi panas-panasnya padahal. Luar biasa hari panas. Alhamdulillah bisa menang. Rasa apa tadi mau marah, tapi dia tahan. Maka waktu buka bahagia, kebahagiaan. Dia merasakan kebahagiaan. Ini kebahagiaan yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah kebahagiaan sewaktu dia bertemu dengan Allah Taala. Ini gambarannya kita menjalani kehidupan bapak dan ibu. 3 kesabaran ini harus ada pada diri kita sewaktu kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kita harus sabar dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa saja yang Allah wajibkan, Allah wajibkan kita untuk mentauhidkan Allah. Sabar. Allah Ta'ala wajibkan kita untuk sholat 5 waktu. Sabar kita kerjakan. Allah Ta'ala wajibkan kita untuk berpuasa Ramadan. Kita sabar kita kerjakan. Allah Ta'ala wajibkan kita untuk membayar zakat. Sabar kita bayar zakat kita. Allah Ta'ala wajibkan kita untuk haji. Kita kerjakan, sabar. Allah Ta'ala wajibkan kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan sabar kita kerjakan. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berlaku baik dengan tetangga kita. Sabar kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Kemudian sabar terhadap kemaksiatan. Meninggalkan maksiat harus sabar. Di dunia Allah Ta'ala larang kita untuk menyekutukan Allah, dan ini merupakan maksiat yang paling besar. Kita sabar, kita belajar apa saja sih yang termasuk menyekutukan Allah ini, kita tinggalkan, sabar. Allah Ta'ala larang kita untuk menzolimi orang. Kita sabar, kita kerjakan selama di dunia ini. Allah Ta'ala haramkan kepada kita riba. Padahal banyak nih tawaran-tawaran yang menggiurkan untuk mengerjakan riba. Kita tinggalkan, sabar. Kenapa? Maksiat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala haramkan kepada kita berkata dusta. Kita sabar selama menjalani kehidupan kita di dunia. Kemudian yang ketiga, kesabaran sewaktu mendapatkan malapetaka, mendapatkan kesulitan. Pasti akan di, dan orang yang paling berat ujiannya adalah orang yang paling bertakwa. Makanya manusia yang paling berat ujiannya adalah Nabi Muhammad SAW dan para rasul. Kemudian orang-orang soleh, semakin tinggi ketakwaannya, semakin besar ujiannya.
Kita hidup di dunia, pasti akan diuji oleh Allah Taala. Tidak ada ceritanya orang hidup dunia itu senang bahagia saja hidupnya, tidak ada. Kesenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki hanya ada di surga Allah Taala. Dan kita mohon pada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim bi asmail husna wa sifatil ulya agar Allah Taala kumpulkan kita semuanya di surganya. Amin. Allahumma amin. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Ini tempat dunia, tempat ujian. Ingat, Bapak kita Adam alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah Taala ke dunia karena apa? Karena kemaksiatan. Allah Taala katakan la taqraba hadhihi sajarah, jangan dekati pohon ini. Dimakan buahnya. Dihukum oleh Allah Taala, diturunkan Adam dan anak cucunya di dunia. Ini dunia tempat kita sekarang. Dunia tempat yang tidak pernah dipuji oleh Allah Taala dalam satu ayat pun. Tidak pernah dipuji oleh Nabi SAW. Yang ada apa? Dilaknat dunia ini. Mal'unatun wa mal'unatun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah. Ini dunia. Bahkan dalam riwayat yang lainnya dikatakan oleh Nabi SAW, dunia ini lebih buruk daripada bangkai kambing yang cacat. Bangkai. Ini orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Itu tempat kita sekarang, di tempat yang penuh ujian. Diuji kita sekarang Bapak dan Ibu. Makanya kita harus apa? Sabar. Kapan bahagianya? Setelah kita meninggal dunia. Setelah meninggal dunia mulai udah tidak ada lagi amalan. Pada saat itu adalah waktu beristirahatnya orang-orang yang beriman. Beristirahat dari kepenatan dunia. Hilang, udah tidak perlu sabar lagi, sudah selesai. Tinggal hisab. Barang siapa yang berat amal solehnya maka dia akan masuk surga penuh dengan kenikmatan. Tapi kalau banyak maksiat tidak bisa sabar di dunia, maka apa? Maka dia akan celaka. Dari kubur sudah disiksa di akhirat, di mahsyar sakit, di akhirat masuk neraka. Wa iyyazubillah. Makanya tadi seorang yang dia dapat bersabar, sebagaimana orang yang berpuasa pada siang hari bulan Ramadan, dia berpuasa pada siang hari, dia tahan sakit pada waktu berpuasa, dia tahan dirinya dari maksiat kepada Allah, dia lakukan ketaatan-ketaatan pada siang hari bulan Ramadan, kemudian dia berbahagia sewaktu berbuka puasa. Maka sepertilah orang-orang yang beriman, dia sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, sabar sewaktu Allah uji di dunia, maka dia akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Taala. Berbahagia sewaktu berjumpa dengan Allah, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk hamba yang berbahagia dan mengharapkan bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang rindu untuk bertemu dengan Allah Taala. Orang yang beriman Pak pasti rindu berjumpa dengan Allah. Rindu menghadap Allah Taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa saja yang rindu untuk berjumpa dengan Allah Taala, dan semoga Allah Taala masukkan rasa rindu itu ke dalam hati-hati kita semuanya. Rindu berjumpa dengan Allah Taala. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah Taala, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Falyamal amalan shaliha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaklah dia tidak menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun juga. Jangan sampai menyekutukan Allah. Karena kalau udah menyekutukan Allah, udah tidak ada kebaikan.
Bahkan seluruh amal soleh akan dihapuskan oleh Allah Taala. Dihapuskan pahala solat, pahala zakat, pahala puasa jika menghadap Allah dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Ya. Maka kita jaga betul diri kita, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, ini Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala, sedikit yang dapat kami sampaikan. Intinya adalah mari kita manfaatkan momentum kita pada bulan Ramadan ini untuk dapat meraih derajat takwa kepada Allah. Kita latih kesabaran yang ada pada diri kita, segala macam bentuk kesabaran tersebut, dan nantinya akan dapat kita aplikasikan pada bulan-bulan setelah Ramadan ini. Ramadan ini bagaikan bengkel jiwa, diperbaiki kerusakan-kerusakan, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga selesai Ramadan sudah kembali fit, udah sembuh penyakitnya, udah siap jalan lagi menjalani kehidupan dunia ini dengan benar. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Apa yang benar datang dari Allah Taala, yang salah datang dari kelemahan ilmu kami dan dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.